Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman saya yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas diskusi saya mengenai topik tentang COVID-19. Berbicara tentang COVID-19, COVID sendiri ialah penyakit virus menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau sindrom coronavirus 2. Virus ini menyerang sistem pernafasan sehingga dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang-orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Gejala umum coronavirus ini berupa demam tinggi lebih dari 30 derajat Celcius, batuk kering, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Orang-orang dengan penyakit bawaan seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan penyakit berat lainnya bisa lebih rentan untuk menjadi parah jika terkena COVID-19. COVID-19 atau coronavirus pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Lalu pertama kali diumumkan oleh pemerintah masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 kasus positif. Namun, pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan bahwa virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu sudah mulai masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Pada awal Maret, identifikasi kasus pertama itu sudah merupakan transmisi lokal, bukan penularan kasus impor. Pada Januari, saat virus corona jenis baru ini sudah mulai diumumkan dapat menular antar manusia. Namun, pemerintah Indonesia tidak lantas menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan. Ada sekitar 6 bandara yang membuka akses dari dan ke Wuhan. Jumlah kasus virus COVID-19 tertinggi di Indonesia terkonfirmasi mencapai 4.249.323 sampai saat ini. Di antaranya ada 9.537 kasus aktif, 4.096.194 sembuh, dan 143.592 kasus meninggal dunia. Puncak tertinggi penyebaran COVID-19 di Indonesia terjadi pada pertengahan bulan Juli sampai dengan bulan September awal. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi yang terbesar keempat di Asia. India masih menempati posisi pertama dengan 33.315.512 kasus COVID. Turki menyusul dengan posisi kedua dengan 6.710.666 kasus COVID. Sementara itu, Iran berada di posisi ketiga dengan 5.340.656 kasus aktif. Kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran virus COVID-19 sudah banyak dilakukan. Pada tanggal 15 Maret 2020, pemerintah mulai menerapkan social distancing atau physical distancing. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Namun kenyataannya, jumlah kasus positif dan kematian dikarenakan virus tersebut semakin meningkat setiap harinya. Virus COVID-19 dengan cepat merambat ke beberapa wilayah, sehingga pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan PSBB tersebut mewajibkan masyarakat untuk membatasi kegiatan sehari-hari. PSBB ini mengakibatkan sekolah, pabrik, pasar, dan tempat ramai lainnya ditutup. Setelah PSBB berakhir, pemerintah kembali menetapkan new normal. Apa itu new normal? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan sampai ditemukannya vaksin yang dapat menjadikan penangkal virus corona.
Pada pertengahan bulan Juni 2021, kasus COVID-19 melejit, sehingga pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di 15 kabupaten atau kota di luar Pulau Jawa dan Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. PPKM ini berlangsung secara berskala dan berakhir pada Senin 15 November 2021 kemarin. Sejak ditemukannya vaksin COVID, pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksin. Pemerintah mengadakan vaksin berskala besar guna untuk menghambat penularan COVID di Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia sudah melakukan vaksin sejak keluarnya vaksin di Indonesia. Meskipun sudah melakukan vaksin, alangkah baiknya kita tetap menjaga kesehatan dan tetap menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga kita semua tetap selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.